Sahabatku dalam Tuhan, betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Kasih-Nya tak berkesudahan. Dia selalu menuntun kita di jalan yang benar berdasar pada firman. Karena itu, mari datang ke Tuhan, beribadah, menyembah, dan memuliakan Tuhan dengan pujian di tengah kesukaran. Pujian ini meneguhkan dan menguatkan kita bahwa sekalipun menghadapi kesukaran karena kesalahan dan dosa kita, di situ ada pengharapan, pertolongan yang datang dari Tuhan. Itulah yang akan disampaikan dari bagian firman hari ini. Sebelum itu, mari berdoa. Ya Bapa, kami akan baca renungkan firman. Biar Roh Kudus yang menuntun kami supaya baik hamba-Mu dan semua yang mengikuti pelayanan ini dimanapun mereka berada dituntun oleh kuasa Roh Kudus sehingga firman Allah akan menjadi nyata di hidup ini. Kami bukan cuma mendengar tapi melakukan firman di hidup ini. Ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan disampaikan dari kitab Amos pasal 3 ayat 1-2. Begini dikatakan. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu. Hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir, bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi, sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, tema renungan firman Tuhan hari ini, dikasihi dan dihajar. Tuhan memakai Nabi Amos menyampaikan firman Tuhan untuk mengingatkan umat Israel bahwa Tuhanlah yang telah menuntun mereka keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Ayat 1. Hal ini diingatkan supaya umat akan menghargai, menghormati, dan takut akan Tuhan dengan taat setia, melakukan perintah dan ketetapan Tuhan.
Selanjutnya diberitahukan kepada umat Israel tentang identitas mereka sebagai umat pilihan dari segala bangsa di bumi. Hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Ayat 2a. Ini hak istimewa yang dianugerahkan Tuhan Allah kepada umat Israel. Seharusnya keterpilihan ini disyukuri dan dibarengi dengan tanggung jawab untuk lebih sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan. Namun ternyata umat Israel jadi lupa diri, kacang yang lupa akan kulitnya. Mereka memberontak, tegar tengkuk, melakukan dosa kepada Allah, dan akhirnya berita penghukuman disampaikan. Aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Ayat 2b. Tuhan Allah belum langsung menghukum, tapi diberi peringatan, diberi kesempatan supaya umat menghindari, menyadari, dan bertobat. Keluarga yang diberkati Tuhan, kita adalah umat yang telah memperoleh kasih karunia Tuhan, dipilih, dibebaskan, ditebus, diampuni, dan diselamatkan. Kita menjadi milik kepunyaan Allah. Bandingkan 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Karena itu kita harus syukuri dan isi hidup ini semakin berpadanan dengan kehendak Kristus. Jangan membiarkan diri hidup dalam kejahatan, berpikir kotor, berkata kotor, posting hal-hal yang kotor di media sosial, dan melakukan yang jahat. Sebab pada akhirnya Tuhan akan menghukum setiap orang yang melakukan kejahatan. Sebab Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa. Dan kalau Tuhan menghukum, itu bukan karena dia membenci kita. Itu dilakukan sebagai tanda kasih-Nya supaya kita sadar dan bertobat. Firman Tuhan katakan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Wahyu 3 ayat 19. Sebagaimana juga tema renungan hari ini, dikasihi dan dihajar. Karena itu mari berlomba melakukan yang benar. Mulai dari dalam rumah, di tempat di mana kita beraktivitas, agar Tuhan disenangkan kini dan selamanya. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biar kami hidup dari dan di dalam kebenaran firman-Mu. Kami yang telah Engkau pilih, yang telah Engkau tebus, telah Engkau ampuni, telah Engkau selamatkan. Biar kami akan terus taat setia melakukan kehendak-Mu di hidup ini. Semua yang mengikuti pelayanan ini dimanapun mereka berada, diberkatilah oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Tuhan menjaga, menyertai, menolong, memberkati, memberi kemenangan dan menyelamatkan saudara bersama keluarga kini dan selamanya. Amin. Trims.